Teori inisiasi keganasan mengemukakan bahwa terdapat faktor-faktor tertentu yang menjadi pemicu atau penyebab awal dari perilaku keganasan. Teori ini berfokus pada tahap awal terjadinya keganasan dan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi individu untuk memulai tindakan agresif. Ada 2 faktor pemicu, yaitu 1. Provokasi, tindakan atau perilaku orang lain yang dianggap sebagai ancaman atau penyerangan terhadap individu dapat memicu respon agresif. 2. Frustasi, rasa frustasi yang timbul karena adanya hambatan atau halangan terhadap tujuan atau kebutuhan individu yang dapat memicu perilaku agresif. Teori promotor keganasan. Teori promotor keganasan lebih menekankan pada faktor-faktor yang mempertahankan atau memperkuat perilaku agresif setelah inisiasi terjadi. Teori ini melihat adanya faktor-faktor yang berperan dalam mempromosikan atau mempertahankan perilaku keganasan yang sudah dimulai. Beberapa faktor-faktor yang dianggap sebagai promotor keganasan antara lain, yaitu penghargaan. Jika perilaku agresif diikuti oleh konsekuensi positif atau diperkuat dengan hadiah atau kepuasan tertentu, kemungkinan perilaku agresif tersebut akan meningkat. Kedua, hukuman yang tidak konsisten. Jika perilaku agresif tidak dihukum secara konsisten atau hukuman yang diterima tidak signifikan, individu mungkin akan terus melanjutkan perilaku tersebut. Dan ada pun yang terakhir, normal kelompok. Jika perilaku agresif dianggap sebagai normal atau diterima dalam kelompok sesuai tertentu, individu cenderung atau melanjutkan perilaku tersebut. Penyebab teori inisiasi dan promotor keganasan. Tahap awal dalam perkembangan kanker di mana terjadi perubahan genetik dalam sel normal yang mengarah pada pertumbuhan yang tidak terkendali. Faktor-faktor yang dapat menyebabkan inisiasi meliputi yang pertama paparan zat karsinogenik, yang kedua mutasi genetik. Promotor di sisi lain adalah faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan sel ganas setelah inisiasi terjadi. Beberapa penyebab promotor keganasan meliputi yang pertama faktor hormonal, yang kedua inflamasi kronis, dan yang ketiga paparan zat karsinogenik lanjutan. Penyebab teori inisiasi dan promotor keganasan. Tahap awal dalam perkembangan kanker di mana terjadi perubahan genetik dalam sel normal yang mengarah pada pertumbuhan yang tidak terkendali. Faktor-faktor yang dapat menyebabkan inisiasi meliputi yang pertama paparan zat karsinogenik. Beberapa bahan kimia seperti asap rokok, polutan udara, zat-zat kimia industri, dan radiasi dapat menyebabkan perubahan genetik dalam sel. Paparan jangka panjang terhadap zat-zat ini dapat meningkatkan risiko inisiasi kanker. Yang kedua, mutasi genetik. Perubahan genetik dalam sel yang dapat terjadi secara alami atau sebagai hasil dari paparan faktor lingkungan dapat memicu inisiasi kanker. Mutasi genetik ini dapat mengganggu mekanisme kontrol yang mengatur pertumbuhan dan pembelahan sel. Promotor di sisi lain adalah faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan sel ganas setelah inisiasi terjadi. Beberapa penyebab promotor keganasan meliputi yang pertama, hormonal. Beberapa jenis kanker seperti kanker payudara dan kanker prostat dipengaruhi oleh hormon. Hormon tertentu dapat berperan sebagai promotor dengan merangsang pertumbuhan sel kanker. Yang kedua, inflamasi kronis. Kondisi inflamasi yang berkepanjangan dalam tubuh dapat meningkatkan risiko perkembangan sel kanker. Inflamasi dapat memengaruhi proses biologis yang mempromosikan pertumbuhan sel kanker. Yang ketiga, paparan zat karsinogenik lanjutan.
Setelah inisiasi terjadi, paparan lebih lanjut terhadap zat-zat karsinogenik dapat mempromosikan pertumbuhan sel kanker yang sudah ada. Contohnya adalah paparan asap rokok setelah inisiasi kanker paru-paru terjadi. Perlu dicatat bahwa teori inisiasi dan promotor keganasan masih merupakan bidang penelitian aktif, dan penyebab pasti dari inisiasi dan promotor keganasan mungkin kompleks dan bergantung pada jenis kanker dan faktor individu, faktor genetik, faktor gaya hidup, dan faktor lingkungan. Semuanya dapat berinteraksi dan berkontribusi terhadap risiko perkembangan kanker.